Om Organum Astu Nama Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Umat Sudharma yang berbahagia dimanapun berada, di hari yang baik ini semoga kita semua dalam keadaan sehat atas karunia Ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga pikiran yang suci senantiasa melingkupi kehidupan kita. Umat Sudharma yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pesan dalam program Pelita Dharma Dirjen Bima Sindhu Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga melalui Pelita Dharma ini kita dapat membawa kehidupan kita dalam suasana yang penuh dengan cinta kasih dan penuh kedamaian. Umat Sudharma yang berbahagia, dewasa ini sedang hangat diperbincangkan terkait dengan moderasi beragama. Di tengah kemerosotan kesadaran masyarakat dalam memahami keberagaman yang ada, moderasi beragama itu sendiri mengisyaratkan tentang cara pandang perilaku beragama yang moderat, toleran, yakin dengan adanya perbedaan, dan selalu mengejawantahkan kemaslahatan bersama. Sebagai umat Hindu, tentu kita juga harus memaknai esensi beragama itu sendiri. Salah satunya adalah dengan menghargai kemanusiaan. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus mampu menjadikan agama sebagai refleksi untuk menciptakan kesejukan, kedamaian, dan menghindari konflik, karena itulah yang sesungguhnya disebut moderasi beragama. Umat Sudharma yang berbahagia, salah satu indikator moderasi beragama adalah anti kekerasan. Dalam agama Hindu, yang menjelaskan terkait anti kekerasan adalah disebut ahimsa. Secara umum, kita dapat memahami bahwa ahimsa berarti tidak menyakiti. Dalam Pustaka Suci Weda disebutkan, ahimsa ia paradharma, yang artinya tidak menyakiti dan tidak membunuh adalah dharma yang tertinggi. Dalam konteks tidak menyakiti atau tidak membunuh dalam hal ini adalah bagaimana kita tidak menyakiti baik dengan tindakan, baik dengan perkataan, dan juga dalam pikiran. Yang intinya adalah kita tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan rasa sakit kepada makhluk lainnya ataupun orang lain yang mungkin pada akhirnya akan menimbulkan kebencian bahkan hingga perpecahan. Umat Sudharma yang berbahagia, dalam konteks moderasi beragama yang dimaksud dengan anti kekerasan atau tidak menyakiti adalah tidak berpikir, tidak berkata, dan tidak berbuat tentang suatu hal yang dapat mengganggu kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan dalam menjalankan aktivitas beragama masing-masing. Misalnya seperti kita tidak melarang umat lain untuk melakukan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya. Kita tidak boleh melarang umat tertentu untuk membangun tempat sucinya, dan kita tidak boleh menghina kepercayaan lain, serta janganlah sekali-sekali berpikir untuk berkata dan berbuat tentang hal-hal yang akan menimbulkan rasa sakit bagi orang lain. Umat Sudharma yang berbahagia, ketika kita ingin mewujudkan kehidupan beragama
yang moderat, rukun, harmonis, dan damai, maka ada 3 hal yang patut kita kendalikan dalam diri kita. Yang pertama adalah pikiran. Dalam Pustaka Sarasamustaya, Sloka 80 disebutkan, yang disebut pikiran itu adalah sumber dari segala nafsu. Pikiran mendorong seseorang untuk berbuat baik dan juga berbuat buruk. Dari kutipan sloka tersebut dapat kita pahami bahwasanya pikiran inilah yang pertama kali harus kita kendalikan. Karena pikiran adalah sumber dari setiap perkataan, begitu pula perbuatan yang akan kita lakukan. Kendalikanlah pikiran itu agar tidak sampai terrealisasi dalam bentuk perkataan maupun perbuatan yang dapat menyakiti makhluk lainnya ataupun orang lain di sekitar kita. Yang kedua adalah perkataan. Dalam Kekawin Niti Sastra disebutkan, dengan kata-kata kita bisa menemukan kebahagiaan. Dengan kata-kata kita bisa menemukan kematian. Dengan kata-kata kita bisa menemukan kedukaan. Dan dengan kata-kata pula kita mendapatkan sahabat. Di sini juga jelas disebutkan bahwa perkataan ini sangat penting untuk dikendalikan. Seperti yang disebutkan dalam Kekawin Niti Sastra tersebut, bagaimana kata-kata bisa membawa kebahagiaan pada diri kita, bisa membawa penderitaan, bahkan kematian. Oleh karena itu, mari kita kendalikan perkataan kita. Senantiasalah berkata hal yang baik, senantiasalah berkata untuk memberikan kesejukan dan kedamaian pada setiap orang yang mendengarkan. Yang ketiga adalah perbuatan atau tindakan. Dalam filsafat Jawa disebutkan ala ulah ala tinemu, yang artinya apabila perbuatan buruk yang kita lakukan tentu hasilnya adalah keburukan. Ayu pikardi, ayu pinanggi, yang artinya bila perbuatan baik yang kita lakukan hasilnya juga adalah kebaikan. Ini sesuai dengan konsep ajaran karma pala. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Dari beberapa kutipan sloka tersebut dapat kita pahami, dapat kita simpulkan bahwasanya untuk mewujudkan kehidupan beragama yang moderat, rukun, damai, dan harmonis, maka 3 hal penting ini perlu kita kendalikan dalam diri kita, yaitu pikiran, perkataan, dan perbuatan. Umat sedharma yang berbahagia, makna sederhana yang dapat kita petik dari penyampaian ini adalah bagaimana moderasi beragama dalam bingkai kedamaian tanpa kekerasan melalui pengendalian pikiran, perkataan, dan perbuatan merupakan suatu dasar untuk mewujudkan kehidupan yang rukun, harmonis, dan damai. Mari kita bersama-sama untuk menerima segala perbedaan yang ada, menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, agar tercipta sebuah keharmonisan khususnya dalam kehidupan beragama. Umat sedharma yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Apabila ada salah penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri dengan para pesan. Om Santi.